Salam, apa kabar sahabat Bakti Channel? Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran hari Rabu 14 September dengan judul Percaya Diri. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Bakti Channel, bila sahabat memiliki kendala saat menemukan video kami di YouTube, boleh ketik di YouTube dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, sahabat Bakti Channel lebih mudah menemukan video kami setiap harinya. Sahabat Bakti Channel, ketika Hawa berdosa di Taman Eden, itu bukan hanya karena dia meragukan firman Allah. Inti masalahnya adalah keyakinannya bahwa dia memiliki cukup kebijaksanaan untuk memutuskan diri apa yang baik dan benar. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Ketika kita mengandalkan penilaian kita sendiri daripada mempercayai firman Allah, kita membuka diri terhadap segala macam masalah. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, kisah Saul menggambarkan langkah-langkah menuju percaya diri dan tragedi yang begitu cepat terjadi. Samuel mengurapi Saul sebagai raja Allah. Kita boleh baca dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Kemudian dia memberikan instruksi khusus kepada Saul, 1 Samuel 10 ayat 8. Tetapi Saul tidak menaatinya. Inilah menjadi pokok inti permasalahannya. Mari kita baca dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Apakah yang dilakukan Saul yang menyebabkan kejatuhannya sendiri? Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, kita menemukan dari ayat itu ada 3 langkah yang menuntun Saul ke jalan menuju percaya diri. Begitu cepat setelah diangkat menjadi raja. Masalahnya adalah tidak ada dari antara langkah-langkah itu yang buruk saat itu. Namun, langkah-langkah itu mengandung benih-benih tragedi karena masing-masing itu dilakukan begitu saja untuk Allah. Sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan dan mari kita urutkan di mana kejatuhan Saul yang terjadi. Yang pertama, Saul berkata, "Aku melihat." Hal ini diterjemahkan dari New International Version. Rakyat itu berserak sejenak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. 1 Samuel 13 ayat 11. Kemudian Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Ingat, dia menilai dengan matanya sendiri, bukan berpaut kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Kedua, Saul pindah dari aku melihat menjadi aku berkata bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. 1 Samuel 13 ayat 12, terjemahan New King James Version. Apakah yang dia melihat dengan matanya sendiri membentuk apa yang dia katakan atau duga tentang situasinya? Yang ketiga, Saulus berpindah dari aku berkata menjadi aku merasa, dipaksa untuk mempersembahkan korban. 1 Samuel 13 ayat 12, terjemahan New King James Version. Apakah yang dipikirkan Saul sekarang membentuk perasaannya? Kita semua telah melakukan ini. Kita mengandalkan penglihatan manusiawi kita sendiri yang menuntun kita untuk mengandalkan pikiran manusia kita yang cemar ini, yang menuntun kita untuk mengandalkan perasaan manusiawi kita sendiri terhadap segala sesuatu yang kita hadapi, terhadap cawan lebur yang kita hadapi, yang seharusnya kita menyerahkan kepada apa yang diperintahkan Tuhan, dan kemudian kita bertindak berdasarkan perasaan itu. Menurut Anda, mengapa begitu mudah bagi Saul untuk mengikuti penilaiannya sendiri
meskipun instruksi Allah yang jelas masih terngiang di telinganya. Jika kita tahu bahwa kita sangat rapuh dan memiliki pengetahuan yang tidak sempurna, mengapa kita masih mencoba mengandalkan diri sendiri? Apakah yang dapat kita lakukan untuk belajar mempercayai perintah Tuhan lebih daripada diri kita sendiri? Sahabat Bakti Channel, pelajaran ini sangat bagus untuk mengkoreksi diri kita. Jangan sampai 3 langkah yang dilakukan oleh Saul terdapat dalam hati kita, dan melakukan segala tindakan menghadapi cawan lebur bukan memanggil Tuhan di dalam permasalahan yang kita hadapi, tetapi kita menggunakan dengan kekuatan pola pikir kita sendiri dan menganggap bahwa kita lebih bisa. Sahabat Bakti Channel, kiranya melalui pelajaran ini mendorong kita untuk tetap berpaut kepada perintah Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Semoga melalui pelajaran ini membawa iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan, terkadang kala kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kami lihat, sesuai perasaan kami dan perkataan kami, yang seharusnya kami memanggil Tuhan dalam memecahkan masalah yang kami hadapi. Bapa, mungkin saja saat ini kami menghadapi cawan lebur atau kami terkurung dalam cawan lebur. Tuhan, tolong kami agar Tuhan kiranya turut campur tangan, sehingga kami tidak melakukan 3 langkah seperti Saul, agar kami dapat keluar dari segala permasalahan yang kami hadapi. Ampunkanlah kami Tuhan dari setiap kesalahan kami. Sempurnakan doa kami di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bakti Channel, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Rabu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Perapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.